A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadikan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka pada setiap bacaan dan salatmu. Sebab barang siapa menjadikannya sebagai pembukaan bacaan dan salatnya, maka ketika ia meninggal dalam kondisi demikian, mungkar dan nakir pun tidak akan menakut-nakuti. Derika sakaratul maut dan tekanan kubur juga diringankan, dan rahmatku tercurah kepadanya. Akan aku lapangkan kuburnya, aku terang benderangkan kuburnya, dan aku buat ia mencorong di dalamnya. Kemudian aku keluarkan ia dari kuburnya dengan badan putih bersih dan wajah bersinar-sinar. Lalu akan aku hisap ia dengan hisap yang ringan. Aku beratkan timbangannya, aku beri ia penerangan yang sempurna di atas jembatan Syirat, sampai ia melenggang masuk ke dalam syurga, dan aku perintahkan malaikat juru seru untuk menyerukan kebahagiaan dan ampunan untuknya di hadapan khalayak kiamat. Nabi Isa bertanya, "Ya Allah, apakah ini dikhususkan untukku?" Allah menjawab, "Khusus untukmu dan untuk orang-orang yang mengikutimu, mengikuti jejakmu dan melestarikan ajaranmu, serta untuk Ahmad dan umatnya sepeninggalmu." Nabi Isa alaihi salam langsung memberitahukan hal itu kepada para pengikut setianya, seraya berkata, "Dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang bernama Ahmad atau Muhammad." Quran Surat Asy-Syaff ayat 6. Kepada mereka, Nabi Isa alaihissalam menjelaskan karakter dan keutamaan Nabi Muhammad secara terperinci, sekaligus membaiat mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad hingga Allah mengangkatnya ke langit. Para pengikut Nabi Isa mempercayainya, namun ketika Hawariyun dan generasi setelahnya telah habis, orang-orang yang datang berikutnya menjadi sesat dan menyesatkan. Mereka mengubah ajaran Nabi Isa, lalu menukarkan agama mereka dengan dunia, sehingga ayat jaminan keamanan pun diangkat dari dada kaum Nasrani dan hanya tertinggal di dada orang-orang Muslim ahli Injil, seperti pendeta Buhaira dan sebagainya. Hingga akhirnya Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan surah Al-Fatihah kepadanya di Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan untuk menuliskan basmalah di awal setiap surah yang terdapat dalam Al-Quran dan sebagai kepala surat dan buku. Turunnya basmalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah kemenangan besar bagi umatnya. Allah telah bersumpah demi keagungannya bahwa tiada seorang mukmin pun yang memulai sesuatu perbuatan dengan membacanya melainkan akan mendapatkan berkah, dan tiada seorang mukmin pun yang membacanya kecuali syurga akan berkata kepadanya, "Aku penuhi panggilanmu dengan segala sukacita." Ya Allah, masukkanlah hambamu ini ke dalam diriku dengan berkah Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika surga mendoakan seseorang untuk memasukinya, maka akan terkabul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Doa yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim tidak akan ditolak." Sabda beliau lagi, "Umatku akan datang pada hari kiamat sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, sehingga timbangan amal kebaikan mereka menjadi berat." Umat-umat yang lainnya pun bertanya-tanya, apa gerangan yang membuat berat timbangan amal kebajikan umat Muhammad? Nabi-nabi mereka menjawab, sebab mereka memulai pembicaraan mereka dengan 3 nama mulia Allah, yaitu Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim, yang jika diletakkan di atas salah satu sisi timbangan amal, sementara seluruh kejelekan makhluk diletakkan di sisi yang lainnya, niscaya kebaikan mereka akan lebih berat.